Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara tetap dalam sukacita, di dalam kekuatan Tuhan, serta melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita, tidur dengan damai sejahtera. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah tercurah atas kami. Hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu, haleluya, amin. Tidur dengan damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang 27. Tertulis demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera yang dari Tuhan itu berbeda dengan damai yang dari dunia. Damai sejahtera yang dari Tuhan mendatangkan ketenangan. Damai sejahtera yang dari Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Sementara damai daripada dunia ini itu sifatnya sesaat, semu. Habis itu kembali lagi takut, khawatir, cemas, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita belum atau tidak tahu bahwa tidur merupakan salah satu tindakan iman yang harusnya kita lakukan. Ada orang yang takut tidur, khawatir tidur. Dia takut, dia khawatir bahwa dia nanti tidak akan bangun lagi. Ada yang begitu. Nah, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Sehingga kematian pun kita tidak perlu takut lagi. Oleh karena itu, tidur bukanlah sesuatu yang menakutkan. Namun, ini anugerah Tuhan. Ada orang juga yang percaya kalau dia tidur dia takut kehilangan keuntungan. Sehingga dia bekerja keras, berbisnis terus-menerus, takut kehilangan rezekinya. Sampai tidur pun diabaikan. Tapi bagi kita orang percaya, Tuhan memberikan berkat kepada kita pada waktu kita tidur. Artinya waktu tidur pun kita ini diberkati Tuhan. Itulah dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita gentar, khawatir, dan takut untuk tidur. Tapi kita harus percaya dengan kita tidur nyenyak dalam berkat dan perlindungan Tuhan, itu damai sejahtera dilimpahkan atas kita. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur, sehingga damai sejahtera itu dilimpahkan ataupun dicurahkan kepada kita. Nah, sebelum kita tidur, waktu malam hari ataupun siang hari, lakukanlah 5 hal berikut ini. Yang pertama,
Ucapkanlah syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita terima dan segala sesuatu yang terjadi pada hari ini. Kita bersyukur untuk masalah, tantangan yang kita alami. Kita percaya di balik semua itu ada berkat dan perkara yang baik yang akan kita terima. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur adalah tinggalkanlah apa yang sudah berlalu. Apa yang sudah terjadi hari ini, tinggalkanlah itu. Yang berlalu, biarlah berlalu. Sejujurnya, kita tidak bisa memutar waktu untuk kembali ke masa-masa yang dulu, dan apalagi untuk mengubahnya. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tetapi kita bisa memutar sikap kita, mengantisipasi, dan merespon untuk keadaan di hari depan yang lebih baik. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ini perlu kita lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, waktu kita meminta pengampunan atas orang lain, atas kita sendiri, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera. Kita akan menjadi damai, tenang, sukacita. Untuk itu pengampunan itu penting sekali saudara yang kasih Tuhan. Lalu kemudian yang keempat yang perlu kita lakukan adalah serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, kegelisahan, semuanya serahkan di bawah kaki Tuhan. Jangan simpan di dalam pikiran, apalagi dalam hati kita. Biarlah Tuhan yang bekerja, yang menolong kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Lalu kemudian, yang terakhir, yang kelima, yang penting yang harus kita lakukan adalah percayakanlah hari esok kita kepada Tuhan. Hari esok dan masa depan kita sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang yang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yakinlah saudara, kehidupan kita ini akan semakin terang sampai puncaknya pada tengah hari. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Dan rencana Tuhan bagi kita adalah rencana kebaikan. Yohanes 14 ayat 27 tadi berkata, Tuhan memberikan damai sejahteranya yang tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari sorga. Pesan dari firman Tuhan ini kepada kita, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tidurlah dalam damai sejahtera Tuhan, dan engkau akan dilimpahkan berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau melimpahkan damai sejahtera-Mu kepada kami. Bahkan waktu kami tidur, damai sejahtera itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami.
Damai sejahtera itu membuat kami tenang, membuat kami nyaman. Bahkan sebagai orang percaya, waktu tidur pun justru berkat-Mu itu dilimpahkan, dicurahkan atas kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Dan aku percaya umat-Mu yang mendengar ini, mereka akan tidur dengan damai sejahtera dan bangun dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.